anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua keadaan anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali bersama ibu-ibu dalam renungan online pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang kesembilan. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita dalam Alkitab, yaitu Deborah. Ibu-ibu, pada tahun 1997 ada sebuah film yang sangat terkenal, yakni Xena The Warrior Princess. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang masih ingat dengan film tersebut. Nah, di dalam film tersebut, Xena digambarkan sebagai seorang satria wanita yang bertualang untuk menyelamatkan orang-orang pada zaman Yunani kuno. Namun ibu-ibu, sehebat-hebatnya peran Xena dalam film tersebut, hal itu hanya perannya saja di dalam film, bukan karakter sebenarnya. Nah, hal ini sangat berbeda sekali dengan Deborah.
salah seorang hakim yang diutus Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Mengapa Tuhan memanggil Deborah untuk membebaskan umat Israel? Karena pada waktu itu ketika Tuhan memanggil Deborah, umat Israel sedang ditindas oleh Yabin, Raja Kanaan, beserta panglima perangnya yaitu Sisera. Mereka memiliki 900 kereta besi dan hal itu membuat bangsa Israel tidak berdaya. Oleh karena itu mereka merintih kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan mengutus Deborah untuk menyelamatkan mereka. Siapakah Deborah? Deborah di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang keempat dikatakan bahwa ia adalah istri Lapidot. Deborah adalah seorang hakim. Dan di tengah tugasnya sebagai seorang hakim dikatakan bahwa hakim di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari serangan bangsa lain. Selain sebagai hakim, dia juga adalah seorang nabiah. Seorang nabiah tugasnya adalah menerima pesan Allah dan kemudian menyampaikan pesan Allah itu kepada umat Israel. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu umat Israel mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup menurut maunya sendiri. Oleh karena itulah Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa Kanaan. Dan dikatakan bahwa melalui Deborah lah Tuhan menolong mereka, memimpin sehingga akhirnya mereka menang melawan bangsa Kanaan. Nah, seperti apakah kepribadian Deborah? Kepribadian Deborah bila kita perhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan Hakim-Hakim pasal yang kelima. Dikatakan bahwa Deborah adalah seorang wanita yang beriman teguh kepada Tuhan. Iman Deborah yang teguh kepada Tuhan itu menguatkan Deborah sehingga ia menjadi wanita yang berani dan tidak takut kepada tantangan dan penderitaan. Mengapa Deborah begitu berani? Karena Deborah percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan peduli atas penderitaan yang dialami oleh bangsanya. Oleh karena iman yang teguh kepada Tuhan, maka Deborah menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan tanggung jawab. Sekalipun tugas Deborah sebagai seorang hakim wanita begitu beresiko. Tetapi Deborah bukan berjuang untuk dirinya, tetapi Deborah berjuang untuk keselamatan dan kepentingan bangsa Israel. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan Deborah yang begitu dekat dengan Tuhan sebagai seorang nabiah membuat Deborah menjalankan tugasnya sebagai seorang nabiah dan juga sebagai seorang hakim dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian, penuh kesabaran, penuh pengabdian, penuh kebijaksanaan, dan dia menjaga serta melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena iman yang teguh kepada Tuhan, Deborah juga adalah wanita yang tidak mudah menyerah. Deborah sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi bangsa Kanaan, menghadapi panglima perang Kanaan yaitu Sisera yang memiliki 900 kereta besi, Deborah tidak mudah menyerah. Deborah percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan bangsa Kanaan adalah Tuhan yang setia. Ia yang akan menolong, ia akan menguatkan, ia akan memampukan Deborah sehingga mereka akan menang melawan bangsa Kanaan yang secara manusia mereka lebih kuat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain tidak mudah menyerah, dikatakan bahwa Deborah adalah seorang wanita yang penuh kasih dan kepedulian. Ibu-ibu, coba kita bayangkan berada di tangan bangsa yang tidak mengenal Allah, ditindas puluhan tahun. Bangsa itu hidup di dalam ketiadaan pengharapan, di dalam keputusasaan. Tetapi sebagai seorang nabi dan sebagai seorang hakim, Deborah dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian membimbing umat yang telah hidup dalam ketiadaan pengharapan itu untuk mereka bangkit,
untuk mereka hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Deborah memberikan mereka semangat kembali supaya mereka tidak putus asa, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Kasih dan kepeduliannya kepada bangsanya itu juga yang mendorong Deborah untuk terus berjuang bagi keselamatan bangsa Israel. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Deborah juga adalah seorang wanita yang rendah hati. Kalau kita perhatikan bahwa kerendahan hati Deborah nyata melalui sikapnya yang menghargai orang lain dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Ibu-ibu, orang kalau sombong itu gak akan bisa hargai orang lain. Orang kalau sombong dia gak akan bisa kerjasama dengan orang lain. Karena dia akan menganggap bahwa orang lain itu harus nurut sama dia. Orang lain itu harus dia yang atur, dia gak mau diatur. Tetapi kalau orang rendah hati, dia akan menghargai orang lain dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Dan inilah yang ada di dalam diri Deborah. Kedudukan yang tinggi sebagai seorang nabiya tidak membuat dia menjadi sombong dan merendahkan Barak yang hanyalah seorang hakim. Deborah tidak menjadi seorang wanita yang mau sok memimpin, mau sok berkuasa, mau sok ngatur semuanya, tetapi dia menjadi seorang wanita yang begitu rendah hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun seorang wanita, sepintar apapun dia, kalau tidak ada kerendahan hati di dalam dirinya, maka orang juga gak akan demen. Hidupnya gak akan jadi berkat. Orang paling mandangnya sebelah mata. Orang paling hebat, tapi kelakuannya kayak begitu, gak jadi teladan, percuma. Tapi kalau kita menjadi wanita yang sudah hebat, rendah hati, menghargai orang lain, bisa kerjasama dengan orang lain, maka hidup kita akan menjadi berkat. Dan inilah yang Tuhan mau agar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang ada di dalam pribadi seorang Deborah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Deborah gak merasa paling hebat, paling jagoan, tetapi dia tetap menghargai Barak sebagai rekan kerjanya. Dia begitu hormat kepada Barak. Hal itu bisa kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Hidupnya yang beriman teguh pada Tuhan membuat dia tidak menyerah, membuat dia penuh kasih dan kepedulian, rendah hati, serta dikatakan bahwa dia juga adalah orang yang berhikmat dan bijaksana. Orang yang berhikmat akan tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Orang yang berhikmat juga akan mengambil keputusan dengan adil, tidak berat sebelah, tetapi dia akan mengambil keputusan dengan adil. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai istri, sebagai mami, sebagai popo, sebagai menantu, sebagai mertua, dalam menjalankan peran kita, maka hendaknya kita juga memohon Tuhan menolong kita agar kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di dalam mendidik anak, di dalam berelasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mertua, dengan menantu, dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Dan firman Tuhan katakan bahwa agar kita menjadi wanita-wanita yang berhikmat, maka permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong kita, sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selain Deborah sebagai seorang wanita yang berhikmat dan bijaksana, dia juga adalah seorang wanita yang hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hidupnya yang dekat dengan Tuhan itu menjadi suatu hidup yang berdampak bagi hidup orang lain, sehingga orang yang tadinya tidak ada semangat untuk maju, memiliki semangat untuk maju berperang. Orang yang tidak lagi punya semangat untuk hidup, kemudian memiliki semangat lagi untuk hidup. Dan kalau kita perhatikan secara khusus di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8, bagaimana ketika Barak katakan bahwa dia tidak ingin maju sendiri kalau Deborah tidak turut
maju berperang. Dan di sini kita melihat mengapa sampai Barak mengatakan demikian. Barak mau didampingi oleh Deborah di medan perang. Nah, di sini kita melihat hal ini dikarenakan oleh kepribadian Deborah yang baik, kepribadian yang manis yang menjadi berkat, sehingga membuat Barak nyaman, lebih percaya diri untuk maju bersama-sama dengan Deborah di medan perang. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Deborah kita belajar. Sebagai wanita, biarlah kehadiran kita membuat orang lain nyaman, membuat orang lain merasa senang, membuat orang lain itu memiliki rasa percaya diri, nggak minder gitu ya, tapi memiliki rasa percaya diri, sehingga mereka yang tadinya nggak pede jadi pede, mereka yang tadinya nggak mau terlibat dalam pelayanan sekarang mau terlibat di dalam pelayanan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya seperti Deborah yang menguatkan orang-orang di sekitarnya yang saat itu kehilangan semangat dan tanpa pengharapan. Tuhan mau memakai ibu-ibu dan saya untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita yang hidup kehilangan semangat dan tanpa pengharapan, yang hidup kehilangan rasa kepercayaan diri karena mungkin kebanyakan dicela. Mungkin biarlah kehadiran kita membuat mereka percaya diri dan mereka mau terlibat di dalam pelayanan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi bangsa Indonesia dan dunia saat ini yang dilanda pandemi, mari kita sebagai wanita Kristen, kita melakukan tugas dan peran kita bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai orang yang beriman teguh pada Tuhan, orang yang punya kasih dan kepedulian, maka kita akan dengan tekun kita mendoakan Indonesia dan juga dunia untuk pulih dari pandemi corona yang sampai hari ini, hari demi hari semakin banyak angka orang yang terpapar dan juga angka kematian orang yang meninggal karena corona. Tuhan mau supaya sebagai wanita-wanita Kristen kita menjadi berkat baik dalam rumah tangga kita, baik dalam keluarga, dalam gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, bagaimana kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Di tengah masyarakat, di tengah kehidupan bergereja, ketika kita gereja saat ini di tengah pandemi, ada aturan kita harus mengikuti protokol kesehatan, maka kita harus ikuti. Kita harus mencuci tangan, menggunakan masker dengan benar. Jangan kita benar menggunakan masker, tapi masker itu kita turunin gitu ya. Atau kita datang ke gereja, kita pakai maskernya cuman sebentar. Ketika ibadah kita turunin karena kita bilang ngap gitu ya. Nah, biarlah kita taat. Kalau misalnya kita ke gereja, kita nggak pakai masker, hidup kita nggak jadi berkat. Karena orang di sekeliling kita itu, di sekitar kita pasti takut gitu kan. Orang takut, apalagi kalau ditambah lagi dengan kita batuk-batuk. Hidup kita nggak akan jadi berkat. Tapi sebaliknya, kalau kita mau nurut gitu ya, kita juga selain tadi cuci tangan, pakai masker dan juga menggunakan masker dengan benar, jaga jarak, juga jangan kita bertamu ketika masa pandemi. Ini juga nggak jadi berkat bagi orang lain. Ya, dengan hal-hal yang kelihatan sepele, namun bila kita melakukannya, maka hidup kita akan jadi berkat bagi sesama dan hidup kita memuliakan Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita memohon Tuhan menolong kita, agar kita menjadi wanita-wanita Kristen yang beriman teguh kepada Tuhan, yang tidak mudah menyerah, yang penuh kasih dan kepedulian, yang rendah hati, yang berhikmat, yang bijaksana, yang hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bagaimana sebagai wanita-wanita Kristen kami harus hidup, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Tolonglah kami semua ya Tuhan,
supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa juga untuk ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan. Berkati setiap obat-obatan yang diminum, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di tengah kelemahan tubuh mereka. Biarlah mereka terus beriman teguh, biarlah mereka tidak menyerah dengan sakit yang ada, karena mereka percaya bahwa Tuhanlah dokter dan segala dokter. Tuhan yang akan memampukan dan memulihkan. Berkati persekutuan wanita GKTK, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati kami semua, supaya kami semakin hidup melekat kepada Engkau. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia